Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas mengenai program menggunakan C++. Kali ini saya akan membuat pola bintang menggunakan state loop. Jadi kali ini kira-kira programnya itu akan berjalan seperti kita menampilkan segitiga siku-siku lah, secara naik benar dan juga secara terbalik. Sebentar, kita buka dulu programnya. Oke, baik, kita mulai. Pertama-tama yang kita tuliskan seperti biasa, di sini saya menggunakan C++, jadi harus selalu ada include EOS trim. Kemudian using namespace std. Nah, ini kedua ini selalu ada, tidak boleh ketinggalan. EOS trim ini berfungsi untuk menerima input dari kita dan juga menampilkan teks cout dan in, kira-kira ya begitu. Kemudian using namespace std itu supaya kita tidak menuliskan seperti ini berulang kali ya. Nah, step std sin out biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada int main. Jadi program C++ harus selalu ada int main. Fungsinya untuk apa ya? Semua program yang dijalankan di C++ itu harus berada pada fungsi main. Begini. Oke, kita buat variabel n dan cout kita namakan sebagai program pola bintang. Ini state loop. Kita tambahkan ini supaya muncul di baris barunya, bukan pada satu baris. Cout kita meminta masukkan jumlah bintang. Oke. Oh ya, ini. Oke. Bentar, saya cek recordnya apakah masih berjalan. Oke, masih. Baik, saya lanjutkan sampai cout ya. Sekarang kita meminta input cin bukan n. Nanti input dari kita akan masuk ke variabel n, kira-kira begitu. Kemudian untuk segitiga yang naik, ini saya segitiga siku-siku ya. Cout maaf, terbalik. Pola segitiga naik. Nah, ini kemudian bawahnya cout pola segitiga terbalik. Nah, oke. Setelah ini for, bentar, streamnya oke, masih record. For oh ya, for int i sama dengan 1, kemudian i tidak lebih dari sama dengan n, selanjutnya i plus plus. Gini, ini for in j. Nah, kita buat j bebas, i atau j itu bebas mau pakai a, b atau c.
tidak ada masalah. J sama dengan 1, J tidak lebih dari sama dengan I, kemudian C plus plus ya, gini. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, maka akan cout menampilkan teks bintang ya. Nah, bintang. Oke. Kemudian di sini cout and line. Nah, ini supaya tiap program, tiap bintang yang telah dicetak itu muncul di baris baru, bukan pada satu baris. Jadi misal 5 bintang, jadi 1, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Kalau terbaliknya juga sama. Jadi 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang. Kita buat untuk yang terbaliknya. Ini hampir sama, cuma kita balik saja. For int, jika ini dimulai dari I sama dengan 1, maka ini I nya itu dimulai dari N. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Terus I dengan 1, terus I. Oke, terus for int J sama dengan, jika di sini J sama dengan 1, maka di sini J sama dengan I. Terus J sama dengan I kurang dari I. Terus J plus plus. Kemudian ini cout menampilkan bintang. Cout and line. Nah, kira-kira seperti ini. Terakhir kita beri return 0 untuk mengembalikan program ke main. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Pertama, ada include IOStream. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, supaya bisa menggunakan cout dan cin. Kemudian using namespace std ini supaya tidak seperti ini. Nah, tidak menuliskan std berulang kali. Kemudian integral intn ini membuat variabel n untuk menyimpan masukan dari kita nantinya ya. Terus kemudian ini ada cout 2 ini untuk menampilkan teks seperti biasa. Kemudian cin untuk meminta masukan dari kita, disimpan ke n. Terus kemudian ini saya akan menjelaskan mengenai ini ya. Jadi ini tuh segitiga naik ya. Jadi I itu dimulai dari 1 sampai ke N. Jadi misal ada kita masukkan N nya itu 5, maka dari 1, terus karena ini ada N len, maka akan muncul lagi 2 di baris berikutnya, terus muncul lagi 3 di baris berikutnya, 4 baris berikutnya, dan 5 di baris berikutnya. Jadi I 1 terus N nya itu 5, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah bintang ini. Ini tidak harus bintang, bisa juga diganti pagar atau apa, bebas. Nah, untuk
yang segitiga terbalik ini kebalikan dari segitiga yang naik. Jika I-nya ini dimulai, jika yang naik I-nya dimulai dari 1, maka yang terbalik I-nya itu dimulai dari N, masukan kita tadi. Ibarat N-nya itu angka yang besar dan I-nya itu angka yang kecil, 1. Jadi I dimulai dari N. N-nya tadi berapa? 5. Berarti 5, 4, 3, 2, 1, menurun. Nah, I-nya sampai 1, I-nya sampai N-nya, seperti itu. Terus I plus plus sama J plus plus ini untuk terus mengulang loopnya sampai kondisi tertentu terpenuhi. Oke, kita coba saja langsung. Sebentar, ada kesalahan. Oh iya, kurang ini. Nah, selalu akhiri dengan titik koma ya. Oke, sudah berhasil. Masukkan jumlah bintang 5. Oh, ini ada yang keliru. Oh, ini ternyata sepele sekali tapi sangat membuat hasilnya kan. Tes. Nah, oke. Saya ulang karena OBS-nya tiba-tiba berhenti ya. Jadi tadi yang salah itu ini J-nya malah I, jadi munculnya 1 terus. Nah, coba ya, ini kondisi salahnya. Nah, seperti ini ya, tetap 1 karena J-nya itu I, sedangkan I-nya itu kan 1. Harusnya kita buat J-nya itu sama dengan 1. Coba. Nah, sudah benar. Oke, saya jelaskan ulang kembali. Jadi untuk segitiga yang naik, I-nya itu dimulai dari 1, sedangkan I-nya itu dimulai dari 1, sedangkan yang terbalik itu I-nya dimulai dari N. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu angka yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan 5, pola segitiga naiknya itu akan dimulai dari I1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda baris karena ada ini N line. Tiap bintangnya pasti turun. Yang segitiga terbalik itu kebalikan dari segitiga naik. Jadi I-nya dimulai dari N, angka yang besar. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, seperti itu. Jadi I itu angka yang kecil, sedangkan N itu angka yang besar. Saling keterbalikan lah. Terus untuk ini, kenapa tampilkannya ini bisa pagar bisa bintang? Ya karena ini kita di sini menuliskan bintang dan di sini pagar. Kalau kita samakan, maka hasilnya juga sama. Kita coba 10. Nah, ya, masih bisa. Kita coba lebih besar lagi, 20. Nah, oke. Kita coba selain bintang dengan O. Oh ya, tidak tahu kenapa itu. Nah, masih bisa ya. Oke, baik, sekian dari saya. Maaf bila banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.